Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Samsung A33 5G dan Realme 9 Pro Plus. HP kelas menengah, terutama yang mainnya tuh di 4-5 jutaan, trennya sekarang makin cakep ya. Apalagi yang nyomotin 1-2 fitur HP flagship, HP yang belasan juta itu. Kayak misalnya kameranya jadi lebih stabil, dipakai foto-foto malam juga lebih cakep, buat main game lebih nyaman, atau sekedar ngasih rasa aman pas nggak sengaja kecemplung di air. Nah, ngeliat itu, Samsung A33 5G ini tuh kayak ngasih porsi yang cukup pas di harga segini. Ini ibaratnya menu bakso, ini taste dagingnya tuh udah mantep gitu. Porsi mie sama bihunnya juga udah pas. Tapi kalau kita ditawarin sama bakso di warung sebelah yang tetelannya lebih banyak, terus toppingnya juga lebih mantep, kayak misalnya baksonya tuh ada rasa keju, isinya telur sama urat, kayaknya cukup tertarik ya buat dicicipin gitu. Ini yang saya lihat pas cobain Realme 9 Pro Plus. Apalagi nih HP juga punya jargon yang lumayan bikin panas HP-HP segelasnya. Mid-range rasa flagship. Nah, kalau ada budget 5 jutaan, mending ambil yang mana ya? Salah satu hal yang bikin saya tertarik buat nyobain dua HP ini tuh ya di fitur kameranya ya, yang sedikit nyomot fiturnya kamera flagship, yaitu adanya OIS atau Optical Image Stabilization. Ya, ini bisa dibilang fitur yang cukup mewah sih untuk HP 4-5 jutaan. Karena ya belum banyak yang pakai fitur ini. Adanya OIS di sini tuh nggak ngejamin hasil videonya anti goyang ya. Nah, bisa dilihat sendiri hasil perbandingan video 4K antara kedua HP ini. Yang mana di Realme 9 Pro Plus itu ya masih kerasa goyang yang agak gimana gitu ya, agak cukup mengganggu pemandangan sih. Dan di sini tuh fitur EIS-nya Samsung emang lebih mateng, lebih perfect kinerjanya. Ya karena EIS ini tuh kan software gitu ya, Electronic Image Stabilization. Jadi ya saya masih ngarep sih fitur ini tuh bakal di-update di Realme 9 Pro Plus ke depannya. Supaya ya bisa lebih sempurna lah dari sebelumnya. Buat rekam video 60 fps juga bisa banget, tapi untuk resolusi mesti diturunin ke Full HD. Dan kalau dilihat-lihat videonya Realme 9 Pro Plus ini tuh kayak agak turun ya detailnya pas coba rekam video 60 fps di sini. Tapi ada yang lucu nih, pas saya coba pakai lensa ultrawide-nya buat rekam video. Di Realme 9 Pro Plus itu tuh kok nggak wet-wet banget ya. Beda tuh sama Samsung yang emang kelihatan lebih luas, lebih lebar. Di Realme 9 Pro Plus itu kayak nggak ada bedanya ya. Dikit banget bedanya sama pakai kamera utamanya tadi. Emang sih di sini kayak ngejar kestabilan. Jadi kemungkinan kecurigaan saya di Realme 9 Pro Plus ini ultrawide-nya juga pakai EIS ya. Jadi memang hasil videonya tuh kayak agak ke crop gitu. Nah, kalau buat ngevlog, kamera depannya Samsung A33 5G ini tuh secara spek lebih proper sih. Karena dia bisa rekam 4K di kamera depan. Yang harusnya sih lebih tajam ya. Tapi untuk hasilnya ya bisa Anda lihat sendiri di sini. Kalau di Realme emang mentingin muka supaya terlihat lebih cerah sih. Jadi kayak dapet cahaya surga gitu ya. Tuh terang banget. Tapi jadi ngorbanin di bagian detail ya, yang enggak detail-detail banget sih di situ. Nah, ini kalau dipakai di kondisi yang backlight. Tuh. Kelihatankah bedanya? Kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengaran dari Samsung A33 5G atau Realme 9 Pro Plus? Komen di bawah ya. Nah, selain OIS, kamera Realme 9 Pro Plus ini mungkin sedikit bikin A33 jiper ya. Karena udah pakai sensor Sony IMX766. Sensor kamera yang juga dipakai di beberapa HP flagship. Apakah hasil auto cakep? Yuk kita jajarin. Untuk di luar ruangan siang-siang, hasil jepretan keduanya tuh sebenarnya udah lebih dari cukup ya. Pilihannya lebih ke selera aja sih. Lebih doyan foto yang serba gonjreng atau yang mendekati natural. Kamera Realme 9 Pro Plus ini cukup konsisten sih, ngasih warna yang lebih nyala. Mau AI-nya dimatiin juga karakternya tuh lebih kuat gitu. Cuma ya kadang-kadang jadi terlalu berlebihan sih pas ngasih warna yang jadi kurang pas dengan objek aslinya. Kayak misalnya pasir pantai yang malah jadi nguning kayak gini, atau warna hijau daun yang lebih nonjok. Satu-satunya warna yang bikin Samsung A33 ini tuh kelihatan lebih wow, itu ya warna biru langit. Ini Samsung kayaknya lebih suka orang foto langit apa gimana ya? Birunya tuh totalitas banget dibandingin Realme 9 Pro Plus.
Sementara kalau buat nangkap angle yang lebih luas, ultrawide-nya Samsung A33 ini emang lebih paripurna sih. Dia menang di sudut pandang yang lebih lebar, terus warnanya juga masih asik. Jarang-jarang kan kamera ultrawide bisa nangkep warna yang 11-12 sama kamera utamanya. Untuk detailnya juga masih diperhatiin banget sih. Kelihatan dari detail lampu yang nggak sekedar dijepret doang. Tapi kalau udah ngobrolin foto-foto malam, sensor Sony IMX766 di Realme ini tuh cukup bikin kamera Samsung A33 tuh ketar-ketir, Pak. Ya, night mode di Samsung A33 sebenarnya udah cakep dan cukup sih. Tapi pas disandingin sama Realme punya, hormon mendang-mending saya tuh tiba-tiba bergejolak gitu. Cakep pakai banget sih ini untuk ukuran HP 5 jutaan. Ketemu lampu yang kelewat terang atau kondisi yang lumayan gelap gitu, kamera Realme 9 Pro Plus ini tuh bisa handle lebih baik. Dan racikannya tuh cukup pas gitu ya, tanpa perlu bikin foto malam jadi seterang toko emas. Aura malamnya juga masih kerasa di sini. Cuma ya noise-nya memang diusir jauh-jauh. Ya emang sih sensor Sony IMX766 ini bukan satu-satunya faktor kenapa kamera Realme 9 Pro Plus ini tuh punya hasil yang lebih nendang gitu ya. Terutama buat foto-foto malam. Tapi berangkat dari ukuran sensor yang gede, biasanya ketemu yang remah-remah kayak gini tuh jadi lebih gampang aja ya menghandle-nya. Ukuran sensor gede, otomatis dia bakal nangkap cahaya yang lebih banyak gitu. Jadi ya nggak perlu maksain pakai ISO tinggi yang malah bikin noise-nya tuh makin banyak. Kalau ngelihat jeroan dapur pacunya sih, dua HP ini sebenarnya masih mirip-mirip ya. Dia udah pakai fabrikasi kecil di 5-6 nanometer. Udah 5G pula. Buat performa tingginya juga udah pakai Cortex A78 yang jadi langganan HP flagship keluaran tahun 2021. Bedanya lebih ke seberapa optimal aja sih dukungan game buat main pakai settingan yang maksimal. Nah, di sini Realme tuh lebih maksimalin potensi Dimensity 920 yang emang udah ganas banget. Game-game populer macam PUBG Mobile ini udah auto nyaman mainnya. Main di 60 fps juga lancar banget. Kontrol layar cukup responsif. Meski klaim dari Realme yang katanya tuh punya touch sampling rate sampai 360 Hz, di sini nggak cukup terbukti ya. Karena ya pas saya tes itu standar aja gitu di 180 Hz, alias ya 2 kali lipatnya refresh rate. Main di A33 kudu gigit jari sih. Harga 5 juta, tapi berasa main PUBG Mobile di HP sejutaan. 30 fps buat game Battle Royale sih nggak dulu ya. Sebenarnya ya ini tinggal nunggu waktu aja sih. Apa developer gamenya tuh bisa lebih ngoptimalin Exynos 1280 yang bisa dibilang chipset kemarin sore. Dipakai main Mobile Legends, sayangnya opsi grafis ultra tuh belum dibuka ya di kedua HP ini. Ya lancar-lancar aja sebenarnya main 60 fps di sini. Paling ada batuk-batuk dikit lah di late game pas lagi rusuh-rusuhnya. Ya karena fabrikasi SoC-nya tuh udah minimalis, ini jelas bikin suhunya tuh nggak cepet naik. Jadi ya nggak dikit-dikit diturunin performanya. Cuma ya pas dipakai main Genshin Impact, mau Genshin Impact versi Galaxy Store yang katanya juga lebih optimal buat Samsung A33, ternyata tetap gak bisa ngejar stabilitas performa di Realme 9 Pro Plus ini ya. Dimensity 920 ini ngegasnya tuh lebih dapat. Cuma ya itu tadi, panasnya masih bisa ditoleransi. Main di settingan low 60 fps, di Realme ini sempat tembus di 55 fps. Dan ngedrop paling di kisaran 35-37 fps. Masih ada kemungkinan naik lagi nih di beberapa menit kemudian. Tapi ya naik turunnya tuh nggak ekstrim-ekstrim banget. Jadi ya masih cukup enak dimainin di sini. Samsung A33 sebenarnya juga udah lumayan stabil sih mainnya. Cuma emang nggak bisa nembus tuh di atas 40 fps. Kayak ditahan gitu sama Samsung.
Kayaknya Samsung di sini main aman ya, buat nggak maksain performanya dan supaya suhunya tuh tetap stabil, biar bisa dipakai main game yang lamaan. Yang penting bisa jalan lah di 27 sampai 28 fps. Saya juga nyoba main Genshin Impact pakai fan cooler di sini. Dan ternyata ada kerasa peningkatan FPS yang lumayan ya, khususnya di Realme 9 Pro Plus. Di sini tuh bisa naik di kisaran 8 sampai 9 fps pas dikasih pendingin. Sementara di Samsung A33 ini masih tetap stabil di bawah 30 fps. Cuma memang sih dengan pakai fan cooler ini seenggaknya tuh bisa main lebih nyaman di waktu yang lebih lama. Secara kapasitas, baterai Samsung A33 5G ini emang lebih gede ya, 5000 mAh. Tapi untuk daya tahan baterainya ternyata masih 11-12. Dan ada satu aplikasi yaitu Netflix, di mana di Samsung A33 ini tuh kerasa lebih boros. Gak ngerti sih salahnya di mana, cuma kalau dilihat-lihat memang UI-nya Realme 9 Pro Plus, yaitu Realme UI versi 3, itu emang sekarang udah ringan banget ya. Jadi mungkin ngaruhnya di sini. Nah, kalau soal cepet-cepetan ngecas, di sini Realme 9 Pro Plus tentu aja masih dominan banget. Dia udah dikasih charger bawaan Super Dart Charge 60 watt, yang mana tuh bisa ngisi setengah jam itu udah keisi nyaris penuh atau sekitar 90%. Gokil sih ini kalau dibandingin sama Samsung A33 yang kerasa jauh banget gapnya. Samsung A33 ini support 25 fast charge, cuma ya itu nggak dikasih charger bawaan, jadi mesti beli lagi. Dan udah beli lagi, ngecasnya juga nggak lebih cepet juga kan. Dia sampai bener-bener penuh aja butuh waktu 1 jam lebih dikit. Ya kalau buat pekerja kantor kayak saya ini emang lebih butuh charger yang lebih ngebut sih ketimbang baterai yang gede. Karena ya baterai gede itu kan konsekuensinya di dimensi lebih tebal, terus ya nggak enak kalau dibawa lama-lama gitu. Nah dengan ada charger lebih ngebut, apalagi di Realme 9 Pro Plus yang bahkan sampai penuh itu cuma butuh waktu sekitar 40 menit. Ini ngebantu banget ya. Terutama pas lagi bangun tidur terus lupa ya, HP-nya lupa dicas gitu. Udah low, ya tinggal colok bentar, tinggal mandi sama sarapan, balik-balik HP-nya udah bisa dipakai buat produktif lagi. Nah, buat Anda yang doyan maraton nonton Netflix, layar dan speaker di kedua HP ini tuh udah sama-sama crispy sih. Udah sama-sama pakai layar AMOLED dan speaker stereo atas bawah. Ya paling yang ngebedain tuh lebih ke desain layarnya aja ya. Dimana Samsung A33 ini tuh ya masih kelihatan uzur banget ya. Dia masih pakai poni water drop gitu yang harusnya sih udah ditinggalin lah. Ini kayaknya Samsung di gudangnya masih banyak tuh pakai desain water drop gini ya. Mungkin buat ngabisin stok atau gimana saya kurang tahu. Cuma ya agak aneh aja tahun 2022 masih pakai water drop kayak gini. Oh ya, buat Anda yang terbiasa ngeliatin notif masuk lewat always on display, mungkin pakai Samsung A33 ini agak sedikit gigit jari ya, karena fitur ini sayangnya tuh nggak ada gitu. Entah nggak ada atau emang sengaja nggak diada-adain gitu. Karena aneh aja gitu, layar Super AMOLED tapi fitur always on display-nya tuh absen. Ya, saya masih ngarep sih fitur ini bakal didatengin lewat update software berikutnya. Oke, jadi kesimpulannya kalau Anda tuh lebih sering pakai kamera buat foto-foto, memang sih jepretannya kamera foto Realme 9 Pro Plus ini tuh lebih mateng gitu ya. Ini buat Anda yang emang nggak doyan ngedit-ngedit terus maunya langsung upload di medsos kayak di Twitter atau Instagram, jepretannya Realme 9 Pro Plus ini emang kerasa lebih gonjreng, lebih cakep gitu. Terutama di kondisi malam sih, yang mana hasil fotonya ini masih susah dikalahin HP-HP sekelasnya. Terus HP ini juga cukup nyaman ya buat main game populer kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, sampai Genshin Impact. Dia udah pakai settingan yang maksimal gitu ya. Jadi nggak ada penurunan atau nggak kena nerf di sini. Sementara kalau Anda tuh lebih sering pakai kamera buat bikin konten video, nah ini nih. Kamera videonya Samsung A33 5G ini memang lebih proper sih. Apalagi sekarang kan eranya bikin konten video vertikal gitu ya di TikTok, Instagram Reels, YouTube Short. Pakai kamera video Samsung A33 5G ini tuh bakal lebih maksimal lah. Fitur stabilisasinya lebih jalan, terus kamera ultra wide-nya buat rekam video juga nggak seabal-abal Realme 9 Pro Plus. Terus untuk kamera depannya juga udah bisa rekam 4K yang tentunya punya hasil yang lebih tajam. Ya balik lagi sama apa yang saya bilang tadi di awal,
Samsung A33 5G ini tuh memang untuk penggunaan yang jangka panjang gitu ya. Artinya buat Anda yang nggak doyan gonta-ganti HP selama ya 3-4 tahun ke depan, ini HP lumayan bagus sih buat dipertimbangin. Seperti proteksi dari bodi HP ini yang memang udah cukup aman ya, insya Allah ya. Anda kecemplung di air ya, karena udah ngantongin sertifikasi IP67. Terus jaminan update Android sampai 4 tahun ke depan yang tentu aja bikin HP ini tuh punya nafas lebih panjang daripada HP-HP sekelasnya. Cuma ya ini tentu aja hanya sebatas klaimnya Samsung ya. Bener enggaknya ya biar waktu aja menjawab. Lagian kalian bakal gonta-ganti HP nggak sih selama 3-4 tahun ke depan gitu? Oke, semoga video ini bisa ngasih referensi buat Anda yang masih bingung mau ambil Samsung A33 5G atau Realme 9 Pro Plus. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.